Tuh, nggak begitu bagus. Ya. Teman-teman, pada video saya sebelumnya tentang klakson corong yang menggunakan dinamo, itu ada komentar yang menanyakan tentang posisi dinamonya itu berdiri atau tidur, dalam arti posisinya horizontal atau vertikal. Di video ini kita akan membahas tentang klakson corong dinamo dan juga pemasangannya. Nanti akan saya kasih tahu berapa harganya dan pasangnya sulit atau tidak. Tetap tonton terus channel Auto Ngapak agar teman-teman mendapatkan informasi otomotif sederhana berdasarkan pengalaman. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, dan jangan lupa kita tetap bersyukur dalam segala kondisi dan dalam segala keadaan. Kembali dengan Auto Ngapak channel sederhana yang berisi tentang informasi otomotif, desain grafis dan juga vlog. Kali ini kita akan berbicara bersama-sama, membahas bersama tentang klakson corong yang menggunakan dinamo. Yang pertama adalah mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara pemasangannya, kemudian masangnya di mana, masangnya bagaimana. Kita nanti mau berbagi pengalaman. Karena yang mendasari video ini adalah ada sebuah komentar pada video saya tentang proses pemasangan klakson corong yang menanyakan posisi dinamo ketika mau pasang klakson corong. Ya. Pertama kita akan membahas tentang kenapa saya memilih klakson corong yang pakai dinamo. Ya, alasannya adalah pada saat itu klakson pada mobil saya bermasalah. Ini mobilnya, ya, mobil tua, Motuba, ya. Mobilnya klaksonnya bermasalah, kemudian kira-kira klakson yang tepat itu apa ya? Kalau klakson yang modelnya sedan, kemudian atau mau klakson yang pakai angin sekalian, itu kan otomatis harganya mahal. Nah, yang pertama mendasari kenapa saya beli klakson corong atau pakai klakson corong itu adalah harganya yang murah. Teman-teman bisa cek sendiri di toko online, ya. Harganya itu nggak sampai 200.000. Bayangkan, ya. Nggak sampai 200.000 dapat klakson yang cukup bagus. Karena apa? Saya beli klakson motor aja, ya, itu sepasangnya 180.000. Itu saya pakai di Yamaha RX Special. 180.000 untuk satu pasang klakson, belum pakai relay. Nah di sini dengan harga kurang dari 200.000 dapat klakson corong yang suaranya oke banget, ya, suaranya maksimal. Kemudian saya pasangnya nggak pakai relay, tanpa pakai relay, langsung pakai setrum. Ya, itu. Jadi di sini nanti akan saya kasih informasi bahwa pemasangan klakson itu bisa tidak harus menggunakan relay. Nah, tapi kalau klakson yang biasa itu alangkah baiknya pakai relay. Mau cek bunyinya seperti apa? Ini bunyinya, ya. Tunggu. Nah, itu tadi untuk bunyi dari klakson corong yang menggunakan dinamo, bukan menggunakan relay. Nah, posisi klaksonnya di mana? Ya, nanti akan saya tunjukkan posisi klaksonnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah untuk posisi klaksonnya, itu ada di bawah sini, ya. Kemudian dikaitkannya itu untuk dinamonya. Posisi dinamo adalah horizontal atau tiduran. Nah, kemudian
dari dinamo ini setrumnya itu langsung ngambil dari kabel massa dan juga kabel strumnya, langsung ngambil dan dibuatkan saklar tersendiri untuk klaksonnya. Jadi ini tidak menggunakan relay, langsung ke setrum ya. Di dinamo ini kan ada lubang, jangan sampai lubangnya ditutup ya, karena kalau lubangnya ditutup nanti suaranya nggak begitu keras. Ini posisinya di sini. Nah, ini ya cukup ya, lumayan cukup keras bunyinya. Nanti kita coba lagi untuk bunyinya seperti apa. Nah, kemudian dari pemasangannya di sini kita tengok saklarnya ada di mana. Teman-teman, kita udah di dalam mobil ya. Oh, maaf ini kotor ya. Klaksonnya adalah di sini. Ini untuk apa? Saklar klakson yang corong dan di atas klakson yang standar. Kalau di atas ini bunyinya nggak bagus ya. Tuh, nggak begitu bagus karena hanya ada satu klakson, kemudian jarang dipakai juga. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau di setel ulang klaksonnya itu masih bisa bagus bunyinya, tapi ini karena jarang dipakai jadi bunyinya ngak-ngik, nggak jelas. Nah, jadi kalau klakson kita sentuhnya di sini ya. Itu. Ini pakai tuas yang sentil seperti ini. Saya beli dengan harga 40.000 ya, karena yang harganya murah ada tapi nggak bisa tahan lama. Kalau ini cukup bagus lah, cukup lumayan sebanding dengan harganya, karena untuk spare part jenis apapun itu tetap harga membawa rupa menurut saya ini loh ya. Ini pengalaman dari saya. Ini saya beli dengan harga Rp40.000. Kemudian untuk jalurnya kita pakai kabel tersendiri ya, masuk ke sini tetap pakai sikring ya, karena ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap pakai sikring. Kemudian ini yang langsung masuk ke klaksonnya kabelnya. Jadi ini diambilkan setrumnya itu dari sini, dari kelistrikan yang ada di sini untuk min plusnya, kemudian disambungkan dengan saklar yang ada di sini dan masuk ke langsung ke klakson sorongnya. Jadi tidak menggunakan relay. Otomatis karena tidak menggunakan relay, pengaruhnya adalah pada saat malam hari posisi lampu menyala, ketika klakson dihidupkan itu lampunya agak redup ya, agak ndip-ndip gitulah. Itu seperti itu. Demikian tadi untuk teman-teman semuanya sedikit berbagi pengalaman tentang pemasangan klakson sorong yang menggunakan dinamo, tidak menggunakan angin ya. Dan saya pasang pada mobil Suzuki Carry Futura 13 tahun 94. Jadi di sini intinya adalah buat teman-teman semuanya yang kepengen klaksonnya bagus, itu sebenarnya nggak perlu mengeluarkan biaya yang mahal ya. Kita tinggal aktif saja, cari informasi di toko online, itu murah sekali. Dan harganya untuk klakson sorong sendiri ada yang 150.000, ada yang 180.000 dan ada yang 200.000 ke atas. Itu untuk klakson sorong yang menggunakan dinamo. Berbeda ketika klakson sorong yang langsung menggunakan angin, itu memang harganya jutaan, tapi suaranya juga oke. Ada lagi klakson yang model Hino RK, itu juga harganya cukup lumayan ya. Teman saya beli itu kalau nggak salah 1,5 juta untuk klakson sorong yang bunyinya mirip sekali dengan klaksonnya Hino RK. Dan perlengkapan yang didapatkan itu ada tabung angin, ada corongnya, kemudian ada regulator, kabel dan lain sebagainya. Satu set itu 1,5 juta, sama harganya dengan klakson telolet. Dulu itu sempat ramai sekali klakson telolet, tapi sekarang sudah tidak seramai 3 tahun yang lalu, tidak seramai pada tahun 5 tahun yang lalu lah. Itu kan telolet ramai sekali, tapi sekarang sudah nggak begitu ramai. Dan mungkin karena tidak begitu ramai juga, harga klakson sorong yang pakai dinamo itu juga harganya turun. Dulu itu klakson sorong yang pakai dinamo harganya 600 atau 700 ribuan, tapi sekarang nggak sampai 200 ribu. Teman-teman bisa mendapatkan klakson sorong yang bunyinya cukup lumayan, cukup bisa menandai kalau kita lewat, kalau kita ngelakson. Nah, untuk perawatannya, karena itu menggunakan dinamo, jadi kita harus rutin memberikan pelumas pada pompanya ya, pada pompa dinamonya, karena
Di kumparan magnetnya tersebut, di atasnya itu ada yang untuk memutarkan angin ya, kayak kipas gitu, yaitu yang harus kita rawat. Karena kemarin saya itu pada saat baru beli nggak bisa dinyalakan. Saya pertama itu pada saat membeli, barangnya datang, dibuka, ternyata nggak bisa nyala, macet dinamonya. Cari informasi ke sana sini, ternyata setelah dibuka dinamonya normal, tapi yang nggak bisa jalan itu kipasnya, kipas yang mengeluarkan angin, dan dari angin itu dikeluarkan atau disambungkan ke klaksonnya sehingga bunyi. Itu ternyata setelah dibongkar dan pembongkarannya, mohon maaf tidak sempat di video karena saya pikirannya lah nanti kalau di video malah jadinya rumit dan mungkin ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dari video saya sehingga tidak saya video. Cuma yang jelas pada saya beli, kondisi klakson itu nggak bisa dinyalakan. Akhirnya saya bongkar, saya cari akal, disemprot dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa dipakai. Jadi tips saja buat teman-teman yang beli klakson sorong ternyata nggak bisa dinyalakan, segera komplain kepada toko penjualnya. Karena kalau yang murah itu di toko online, tapi kalau di toko biasa atau onderdil biasa, kalau misalnya ada harga yang lebih mahal, misalnya 250.000, tapi itu bisa dijamin nyala, bisa dijamin bunyi, dan bisa dipakai, beli itu aja. Ya, karena kalau saya beli toko online, harganya murah, tapi untung-untungan. Karena kita nggak tahu kondisi barangnya itu benar-benar fit, benar-benar ready, bisa dipakai atau tidak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian untuk video kali ini, video sederhana, berbagi pengalaman tentang penggunaan klakson corong yang menggunakan dinamo pada mobil Suzuki Carry Futura tahun 94. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abang apa.